juga kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari Prodi Sistem Informasi. Dari sini kami ingin bertanya terkait apa saja yang latar belakang pendidikan saya alumni FMIPA Undri tahun 97, tamat tahun 2002. Perjalanan karir saya itu waktu tamat di tahun 2002, saya bekerja di Koperasi Pedagang Pasar Kodim. Jadi koperasi itu memang khusus pedagang pasar kodim. Nah, waktu itu pasar kodimnya belum seperti ini, masih yang tradisional. Nah, ya koperasi itu diadakan tujuannya untuk ini, kan ada wacana mau dibangun menjadi seperti sekarang ini. Nah, jadi masyarakat dihimbau untuk menabung dulu supaya nanti di saat terjadi pembangunan ada sedikit banyaknya modal mereka untuk mendapatkan tempat. Nah, itu tujuannya pertama. Di sana saya bekerja. Saya bekerja di sana bagian lapangan. Jadi walaupun secara pendidikan mungkin gengsinya rendah saya ya, lantaran saya S1, tapi kerja saya mengutip-ngutip uang di pasar. Nah, jadi jam 10 pagi itu saya ngutipnya di kaki-kaki lima, kayak pedagang-pedagang rempah-rempah. Kami bagi tugas tuh 3 orang kami itu. Nanti jam 1 jam 2 itu barulah ke kios-kios. Ya. Di sana saya bekerja walaupun pertama-tama saya malu. Ya karena kita sarjana tapi kok kerjanya seperti itu gitu kan. Malu pertama saya kerja itu karena langsung mengutip. Saya pikir kan saya di bagian kantornya gitu kan, karena saya juga bisa komputer. Cuman ya lantaran mungkin posisi yang ada saat itu hanya bagian lapangan, ya saya terima daripada menganggur. Ya, waktu itu gajinya masih 600 atau 700 ribu gitu kan. Sementara sebelum itu saya juga diterima bekerja, cuman saya menolak karena dikirimnya ke Batam. ke Batam. Iya, waktu itu produk NAO, minuman. Minum energi itu NAO kayak kerating deng itu. Nah, tapi tidak NAO-nya. Nah, itu tuh. Tuh. Nak sampai 1 tahun saya di sana, terus koperasinya tutup. Ya. Tutup karena ada masalah intern dengan sesama pengurus. Itu pertama kali perjalanan karir saya. Setelah itu tidak lama kemudian saya ini bekerja di PT Cipta Mandiri di Rumbai. Ya, itu pekerjaannya bergerak di bidang otomotif, penjualan alat-alat bengkel mobil. Iya, sama cucian mobil. Bukan spare part itu yang partai besar kayak mesin-mesinnya. Nah, itu pokoknya semua kebutuhan untuk orang yang ingin buka usaha bengkel mobil sama cucian motor atau mobil. Nah, kami penyedianya waktu itu kami megang mereknya Sato. Merek Sato. Sama orang Cina kan terpusatnya itu di Jakarta. Ya. Berarti setelah ibu dari PT ini itu kok bisa langsung ke PNS gitu ibu? Oh, setelah dari PT Cipta Mandiri itu saya lebih kurang hampir 3 tahun. Terus saya dapat lagi kerjaan lain. Kan ada tawaran waktu itu kerja di Puskom Undri. Nah, cuman waktu itu gajinya karena honor 10.000 sehari. 10.000 per hari, hitungan hari kerja. Saya rumahnya kan di sini waktu itu. Kalau ke Panem ya nggak cocok kan, nggak matching dengan pengeluaran saya gitu kan. Nah, cuman kayak saya lihat teman saya kan kalau waktu kita kerja swasta nih pakaiannya kan biasa-biasa aja, ya kan. Kalau honor itu kan mereka pakainya seperti orang kantoran lah ya, pakai baju seragam Pemda gitu kan. Ada rasa minder juga dengan teman. Walaupun gaji saya lebih dari dia, tapi dari segi pakaian dengan tempat kerja lah ya, lebih bergengsi kan kerja di Undri gitu kan. Walaupun honor gajinya rendah dibandingkan saya walaupun swasta, pakaian biasa-biasa aja tapi gaji saya lumayan. Tapi kan kalau masyarakat kita asumsinya kalau udah uji Pemda itu pasti dah pegawai.
Iya. Ya kan? Iya, Bu. Tuh Betul. nggak bisa pungkiri itu ya. Asal pakai yang keren aja, pasti gajinya besar. Padahal sebetulnya swasta lebih apa gajinya lagi kan? Nah, ya lebih besar lah gitu. Ini karena cuma 10.000 dan itu pun hitungannya hari kerja, saya nggak mau, gitu kan. Saya nggak mau, itu saya kerjalah di apa, di PT, saya lupa nama PT-nya itu, di Jalan Riau, itu bergerak di bidang mesin juga, apa mesin diesel, genset, mesin genset. Saya kerja sana sama orang Chinese juga. Tapi dia vegetarian, alhamdulillah baik ya selama saya kerja dengan orang Cina, insya Allah perlakuan mereka lebih daripada kita kerja dengan orang sesama kita lagi. Betul. Terus ini motivasi kenapa saya bisa terima tuh awalnya saya waktu kerja sama saya sebutkan aja ya nama waktu itu Pak Steven namanya kan. Dia bilang kan, Wiwit, kamu kalau kerja di swasta nih terbatas loh kalau perempuan katanya kan. Kalau swasta mungkin kan dinilai dari segi usianya ya. Kalau udah anak menarik mungkin tak pakai lagi lah mungkin kan. Bagus kamu kuliah aja lagi. Kamu kan udah S1, sayang katanya gitu kan. Mau nak lu jadi apa, mau guru nggak katanya kan. Sampai saya kan kerja Pak, macam mana mau kuliah gitu. Kuliah aja lah nggak apa-apa, nanti saya kasih dispensasi waktu sama kamu katanya kan. Saya karena disuruh sama pimpinan, saya ngambil akta 4 di UIR. Saya dari 2007, 2008 saya ngambil akta 4. Saya tamat 2002, ambil akta 4 2008. Lebih kurang 6 tahun jaraknya. Sementara teman-teman saya semuanya dah pada pegawai negeri. Kan kalau orang daerah lebih cepat ya pengangkatannya mereka ya. Kalau putra daerah kan lebih cepat. Karena disuruh sama pimpinan, dari situlah saya termotivasi gitu kan. Kayaknya mungkin ya nih saya harus jadi guru karena teman-teman saya rata-rata jadi guru dan dosen gitu kan. FMIPA ini kan peluang kerja di perusahaan kan sedikit. Iya. Ya apalagi perempuan kan. Rata-rata tuh makanya karena udahlah ikuti jejak teman aja, ngambil akta 4 gitu kan. Ngambillah saya akta 4 karena dikasih dispensasi waktu sama pimpinan. Saya tekuni selama 6 bulan waktu itu. Pas selesai akta 4, saya ini dalam apa tuh, di dalam saya kuliah tuh tetap saya juga iri juga dengan teman saya tuh pakai baju-baju Pemda tuh kan. Tapi saya niatkanlah sholat tahajud lah saya gitu kan. Sholat tahajud saya selama saya kuliah tuh sholat tahajud gitu kan. Terus saya sholat tahajud selama beberapa bulan tuh. Pas tamat bukalah lowongan CPN. Waktu itu bulan 10 kalau nggak salah saya tuh. Bulan 10 atau bulan 9. Saya tamat tapi belum terima ijazah. Belum terima ijazah. Cuman ada teman yang satu kantor dengan saya bilang, daftar yuk kak PNS katanya kan. Saya nggak punya ijazah, saya bilang gitu kan. Saya kan belum keluar, ya kan. Saya nggak punya ijazah, masukkan aja lah katanya gitu kan. Memang bisa, saya bilang kan ada S1-nya ya. Tapi satu saya kan MIPA, saya bilang kan. Kalau melamar guru tentu harus ada yang akta 4-nya dilampirkan. Coba-coba aja, waktu itu buka kami ambil di Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir. Kebetulan buka penerimaan guru fisika, saya kan fisika MIPA-nya. 9 orang dibutuhkan. Jadi karena dia ngajak, ayolah bang gitu kan. Waktu itu melamarnya via pos dulu. Pakai pos kan. Melamar sambil sholat tahajud itu saya betul-betul berdoa, saya pengen lah seperti orang-orang itu, saya bilang gitu kan, pengen pakai baju Pemda gitu kan. Ya mungkin jangan kita kaji gajinya gitu kan, penting menyenangkan hati orang tua juga karena nama orang tua kan guru juga. Nah, dia pengen anaknya jadi guru gitu kan. Terus karena ikut lah kan, saya telepon teman saya di Bagan ada. Saya mau masuk ikut apa CPN guru, bisa enggak ya? Bilang teman, mana bisa, ijazah kau tak ada tempat katanya gitu kan.
Tapi masukkan aja lah, saya bilang, bisa tak apa-apa lah, saya bilang gitu kan. Pas masukkan rupanya keluarlah selesai menstruasi kan. Ditelepon teman, keluar nama kau Wi, katanya kan. Ikut tes katanya kan. Alhamdulillah saya bilang gitu kan. Teman saya itu juga keluar juga kan, pergi kami tes. Setelah tes keluar lagi pengumuman kan, dulu pengumuman lewat koran itu. Oh iya Bu. Pakai koran kan. Pengumuman lewat koran keluar. Telepon teman, Wi nama kau keluar katanya kan. Iya, masa iya gitu kan. Iya keluar, rezeki kau lah nih, nggak punya akta tapi kau keluar katanya gitu kan. Teman yang melamar malah nggak keluar gitu kan, yang ngajak kan. Tapi saya tidak yakin, masa iya ti, lihatlah di koran katanya kan. Koran kan terbitnya agak siang gitu kan, Metropolis itu. Saya tengok kan jam-jam siang, barulah karena di kantor ada koran kan, saya cari kan banyak tuh per daerah gitu kan, kecil-kecil semua kan, mana lah nama gitu kan, cari akhirnya memang betul lah gitu kan, tak percaya juga kan, telepon orang tua, mak kayaknya lulus mak, terima jadi pegawai kata. Masa iya nanti di korannya ada bilang gitu kan. Tapi biasa aja gitu kan, karena belum yakin gitu kan, biasa aja saya gitu kan, iya ndak ya nih gitu kan. Telepon lagi teman tuh, cobalah fotokan dulu yang kau lihat tuh gitu kan, biar lebih yakin lagi, karena di sana kan memang resmi ditempelkan di dinding gitu kan, Iya. di mading-mading kantor itu lah kan, ditempelkannya. Betul Bobi, betul katanya, ini nama kau urutan nomor 9 katanya gitu kan. Ditempatkan di sini sih, di SMP 1 katanya kan. Iya berarti ini, baru saya pulang kan, itulah tuh saya bilang, mak alhamdulillah mak, saya bilang gitu kan, terkabul doa mak, saya bilang gitu. Itulah perjalanan saya tuh. Oh, berarti mulai dari bawah dulu ya Bu ya, Iya, untuk mulai jadi PNS itu. koperasi itu. Ya tahu sendirilah kalau keliling pasar nih baju kita Iya. bau. Iya, Ingat. bukannya semua los tuh, los pasar ikan, los second semua los Iya. gitu kan. Mungkin kalau ada mungkin tebal muka lah, nggak mungkin ya. Iya, belum lagi kita malunya dengan diri sendiri. Saya kok satu, kok ini kerjaannya gitu kan. Sementara mereka cuma SMA gitu kan. Bisa, kalau SMA bukan kita merendahkan ya, cuman kan rasanya untuk pendidikan kita dengan biaya orang tua segala macam gitu kan, rasanya nggak sepadan gitu. Cuman kalau untuk batu loncatan, ya itulah tadi kan. Cuman itu kadang-kadang jangan terlena aja kita. Kadang-kadang rasa nyaman dah. Sementara peluang-peluang lain kita abaikan kadang-kadang ya. Kan kerjanya santai itu. Motif jalan dapat duit. Ya kan? Santai cuman gitu tadi. Tuh. Yang tanya kan, keputusan berani apa yang Ibu ambil dan ternyata itu menjadi langkah penting dalam perjalanan Ibu tuh menuju ke sukses? keputusan sambil itu kalau maaf ya, mungkin lebih ke spiritualnya kalau saya ya. Nah, karena saya yakin, karena dulu kan sering orang bilang, sholatlah tahajud, minta doa sebanyak-banyaknya, pasti dikabulkan ya. Kalau dulu waktu masih kita kan masih modern-modern gini kan kurang lah gitu kan, kurang yakin lah rasanya gitu kan. Nah itu karena saya merasa iri lihat teman kayak gitu tuh, memang betul-betul berdoa lah saya gitu kan. Itu cuma motivasi saya tuh yang betul-betul membuat saya rasa iri, tapi iri yang positif ya, bukan karena iri yang negatif. Iri melihat teman tuh berpakaian yang layak lah seperti orang kantoran gitu kan, sementara kita berpakaian yang seperti orang pergi-pergi ke mall gitu aja gitu. Itu motivasi saya, tentu saya harus seperti mereka gitu kan. Caranya ya saya cuman itu yang saya lakukan, saya sholat tahajud itu kan, memang tak putus saya lakukan itu, saya berdoa, saya sambil menangis gitu kan. Nah, saya tak pikirkan lagi istilah tuh mau berapa gaji pegawai negeri itu, tak pikirkan. Waktu itu saya gaji pegawai negeri cuma 1.800.000, sementara saya di swasta tuh udah hampir 3 juta. Cuman kan kalau pegawai negeri itu kan hari tuanya aja yang kita pikirkan. Nah, swasta kita terbatas usianya. Kalau pegawai negeri kan
sampai tua kita, sampai mati malah lagi Iya. ditanggung negara gitu kan. Memang mungkin dari segi finansialnya tak cocok ya, sedikit dibandingkan dengan swasta. Cuman jaminan hari tua kita yang kita pikirkan. Itu aja motivasi saya tuh. Rasa iri saya tuh membuat saya jadi termotivasi untuk bisa mewujudkan seperti yang mereka lakukan. Ibu, apa momen paling membahagiakan yang membuat Ibu merasa ini alasan Ibu untuk memilih menjadi guru? Sebetulnya waktu itu bukan saya nggak ada cita-cita jadi guru sebetulnya gitu ya, memang tak ada cita-cita jadi guru. Cuman momen paling bahagia saya itu kenapa saya jadinya terpilih jadi guru, misalkan orang tua. Ya, orang tua kan guru. Jadi dia ingin anaknya jadi guru gitu kan. Mungkin karena pengalaman beliau kan jadi guru tuh begini loh. Kita selain pahala bagi kita, ladang pahala bagi kita katanya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ilmu yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang katanya itu ladang pahala lah bagi kita. Itu aja. Jadi dari ucapan orang tua itulah makanya saya ya udahlah, mungkin betul kan buat orang kan ucapan orang tua itu kan doa ya. Iya. Saya udah ke swasta udah berkali-kali keliling tapi rasanya tak ada kepuasan juga gitu kan, walaupun dari segi finansial mungkin lebih, cuman orang tua rasanya ingin juga kita menyenangkan orang tua. Makanya saya ikut, ya udahlah ikutilah kata mak saya gitu kan. Dan kebetulan karena pimpinan juga menyuruh ke arah ke sana juga, kan disuruh kuliah tempat mungkin memang kesini nih jodoh saya gitu kan, walaupun 7 tahun tamat, udah 7 tahun udah kepikiran saya ngambil akta 4. Nah, mungkin inilah momennya. Bu, izin nanya Bu, apa satu prinsip yang si Ibu pegang teguh pas kemarin Bu? Kan itu banyak kali cobaannya tuh, dari yang tadi dari lulusan S1 nyoba dari bawah lagi sampai ke atas inilah jadi PNS tuh kayak berpegang teguh tuh prinsipnya tuh apa itu? Prinsip saya dulu tuh yaitu saya harus berusaha dan jujur. Saya disiplin orangnya karena bekerja sama orang Cina itu mungkin ya, jadi kita dilatih untuk disiplin. Jadi prinsip saya itu memang disiplin dan jujur. Karena kalau selama saya bekerja sama orang Cina, kalau orang Cina ini prinsipnya itu jujur kita, disiplin, udahlah sama mereka tuh. Soal hasil kerja bagi mereka tak penting ya. Karena pintar pun kita kalau tak jujur katanya percuma juga ya. Pintar pun kamu ada yang lebih pintar dari kita lagi katanya. Tapi kalau untuk cari orang jujur katanya itu susah katanya gitu kan. Kalau saya dulu kan waktu di swasta tuh yang pertama kali di Cipta Mandiri itu kan saya sendiri pegawai ceweknya. Jadi saya menghandle semuanya kan, dari keuangan segala macam gitu kan. Bukan sedikit uangnya, ratusan juta kan, alat-alatnya mahal. Nah itu prinsipnya, makanya sampai sekarang saya memang betul-betul kalau berkesan kali saya bekerja sama orang Cina, itu yang saya ambil hikmah dari mereka, melatih saya untuk jujur dan disiplin. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih tetap saya amalkan gitu kan. Bagi Ibu pribadi nih, apa arti dari kesuksesan sejati dalam hidup ini, Bu? Dan bagaimana peran akhlak dalam perjalanan menuju kesuksesan tersebut? Kesuksesan sejati bagi saya itu asal saya bisa tenang dan nyaman, itu udah sukses bagi saya. Sukses itu bukan berarti harus memiliki harta yang banyak gitu kan, tapi ketenangan dan kenyamanan gitu kan. Itu bagi saya, walaupun ya itu seperti saya bilang, walaupun saya di swasta gajinya besar gitu kan, tapi kan tidak ada ketenangan kenyamanan. Kadang kalau swasta itu kan kita ada di auditnya juga sama kantor pusat kan. Nah, tapi kalau kita istilah itu di guru lah ya, guru kan tak ada di audit, kita hanya sekedar memberikan ilmu pada anak gitu kan. Itu aja. Jadi kalau saya kesuksesan itu asal bisa saya hidup tenang dan nyaman, itu udah sukses bagi saya. Karena duit tuh tidak prioritas kali lah ya. Memang semua butuh duit, cuma bukan prioritas utama gitu. Banyak pun duit kalau nggak ada ketenangan,
belum tentu, ya kan. Jadi memang kalau saya sukses tuh asal saya bisa tenang, nyaman, dah itu bagi saya ada sukses. Berarti eh, apa yang dari Ibu sampaikan ini itu sangat termotivasi untuk kami yang kelak akan juga menuju ke terjun ke dunia kerja juga. Jadi kami bisa ambil dari Ibu itu kami kerjanya itu nggak harus jadi patokan kalau S1 nih kerjanya nih harus ini gitu. Berarti boleh kerjanya itu dari bawah dulu gitu. Iya, Step by step berproses dan terima hasilnya karena Allah Ta'ala. betul. Oke, mungkin hanya itu saja yang kami bisa wawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Kami sangat terima kasih kepada Ibu. Semoga Ibu dilancarkan rezekinya, sukses terus untuk karir Ibu. Amin. Dan semoga Ibu terus diberi kesehatan lah. Amin. Ini sedikit saran saya ya. Ya, Bu. Kalau adik-adik tamat, tak usah pikirkan PNS-nya. Kalau saya lebih senang lagi. Oh. Jadi kita bisa membuat merekrut orang atau membuat lapangan pekerjaan itu rasanya lebih enak. Kalau PNS kan terbatas ya. Iya. Apalagi guru jelas jam 7, jam 1 udah balik gitu kan. Tapi kalau misalnya kita swasta gitu kan, bisa pula kita membuka peluang kerja untuk orang lain kan lebih bermanfaat lagi, gitu kan. PNS ini kalau saya menilai ya, perempuan cocok lah PNS karena dia kan ibu rumah tangga, Betul. ya kan. Nah, tapi kalau laki-laki saran saya tuh bagusnya kalau bisa berkarir lah, gitu kan. Berkarir lah, jangan langsung PNS gitu kan. Karena kalau PNS ya kita mentok ke sana aja. Nah, berarti kalau kita swasta kan enak. Tapi kalau PNS tapi buka pula peluang itu lebih bagus lagi ya kan. Iya. Nah, tuh dua-duanya lah. Mungkin hanya itu saja Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Izin kami ingin menutup sesi wawancara ini. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mentok ke sana aja. Nah, tapi kalau kita swasta kan, tapi kalau PNS tapi buka pula peluang itu lebih bagus lagi ya kan. Nah, tuh dua-duanya lah. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Izin kami ingin menutup sesi wawancara ini. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, ini ada bingkisan dari kami.